Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dani, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Di video kali ini saya ingin membahas tentang inisiasi menyusui dini dengan kelancaran produksi ASI pada ibu postpartum. Apa sih ASI dan IMD? ASI merupakan makanan ideal bagi bayi, mengandung sejumlah nutrien yang terbukti bermanfaat untuk tumbuh kembang dan kesehatan bayi. Kandungan ASI bervariasi tergantung pada waktu pengeluaran ASI, usia bayi dan nutrisi ibu. Komposisi ASI sangat istimewa dan tidak satupun produk formula yang dapat menyamai ASI. Kemudian ada manfaat ASI bagi bayi ibu. Pertama, ASI merupakan sumber gizi sempurna yang berperan untuk tumbuh kembang bayi. Yang kedua, ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Kemudian yang ketiga, ASI juga dapat meningkatkan kecerdasan dan kemandirian bayi. Kemudian, ASI juga dapat meningkatkan jalinan kasih sayang. Kemudian yang terakhir, ASI memudahkan terjadinya proses menghisap. Kemudian manfaat ASI bagi ibu, yaitu yang pertama, dapat mengurangi resiko kanker payudara. Yang kedua, pemberian ASI praktis dan ekonomi. Kemudian komposisi ASI. Komposisi ASI itu sebagai karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian serta komponen mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Kemudian asam amino dan nutrisi lain yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Kemudian pengertian IMD. IMD atau inisiasi menyusui dini merupakan pemberian ASI kepada bayi baru lahir dan bayi tidak boleh dibersihkan terlebih dahulu dan tidak dipisahkan dari ibunya. Pada inisiasi menyusui dini, ibu segera mendekap dan membiarkan bayi menyusui dalam 1 jam pertama kelahiran. Kemudian, cara bayi melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dinamakan dengan the best course atau merangkak mencari payudara. Bayi diletakkan di dada ibu dengan bantuan 5 indera. Bayi mencari puting ibu selama 35-50 menit dan bayi menyusu sampai puas. Mengapa sih ibu setelah melahirkan sangat penting IMD atau inisiasi menyusui dini? Jadi, pemberian ASI pertama kali akan memberikan efek psikologis yang baik bagi ibu dan bayi. Yang kedua, dapat membantu proses pengeluaran plasenta. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi pendarahan setelah persalinan. Kemudian yang terakhir, ASI pertama atau kolostrum yang mengandung banyak antibodi atau kekebalan. Kegagalan IMD atau inisiasi menyusui dini dapat mengganggu proses pemberian ASI eksklusif yang berdampak pada status gizi. Kemudian, gizi kurang tidak hanya kelainan pada proporsi tubuh anak, namun juga berdampak terganggunya pertumbuhan jasmani dan kecerdasan mereka. Bahaya kegagalan memberi IMD atau inisiasi menyusui dini. Rendahnya produksi ASI karena hormon oksitosin yang berpengaruh pada produksi ASI. Akan dilepaskan jika dirangsang dengan isapan bayi pada puting ibu saat menyusui. Faktor-faktor yang membuat IMD atau inisiasi menyusui dini menjadi efektivitas dalam kelancaran ASI, yaitu hormon. Hormon dapat dibagi dua menjadi hormon oksitosin dan hormon prolaktin. Dikarenakan adanya rangsangan dari isapan bayi pada puting susu ibu dan aktifnya hormon oksitosin untuk merangsang hormon prolaktin. Kemudian ada 5 tahap IMD atau inisiasi menyusui dini.
meletakkan di atas dada ibu dan diam tidak bergerak menyesuaikan keadaan di luar kandungan. 2. Bayi mengeluarkan suara mulut seperti mau minum, mencium bau plasenta yang sama seperti cairan yang dikeluarkan payudara ibu. Ketiga, saat menyadari ada makanan di sekitarnya, bayi mulai mengeluarkan air liurnya. Kemudian yang keempat, bayi mulai menjilat kulit ibu, menyentuh dan meremas daerah puting susu dan bergerak ke arah payudara. Yang kelima, bayi menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar dan melekat dengan baik, menyusu hingga puas. Kemudian, cara melaksanakan IMD atau inisiasi menyusui dini dengan baik. Yang pertama, dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat persalinan. Kemudian, yang kedua, mengurangi obat-obatan kimiawi saat persalinan. Yang ketiga, biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan supaya merasakan nyaman. Yang keempat, seluruh badan dan kepala bayi kecuali tangan segera dikeringkan bayi supaya tidak kedinginan. Yang kelima, bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu, kulit melekat dengan perut. Pertahankan minimal 1 jam. Kemudian yang keenam, bayi dibiarkan mencari puting susu ibu dan tidak dipaksakan. Yang ketujuh, suami atau keluarga membantu meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian yang kedelapan, setelah 1 jam IMD atau inisiasi menyusui dini, bayi dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, dan dicap. Vitamin K dan tetesan mata dapat ditunda. Kemudian yang terakhir, rawat gabung ibu dan bayi dalam satu kamar. Kemudian ada faktor-faktor pendukung keberhasilan IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang pertama, dukungan petugas dan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini, sebelum melahirkan, ibu perlu melakukan survei terlebih dahulu dan menentukan melahirkan di fasilitas kesehatan mana. Pastikan fasilitas kesehatan tersebut dapat melaksanakan prosedur IMD atau inisiasi menyusui dini dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur pemerintah. Kemudian yang kedua, tentang pengetahuan ibu mengenai IMD atau inisiasi menyusui dini. Pengetahuan ibu sangat mempengaruhi keberhasilan IMD atau inisiasi menyusui dini, sehingga semakin baik pengetahuan ibu, semakin sukses ibu melakukan IMD. Oleh karena itu, ibu sangat diperlukan meningkatkan pengetahuan tentang IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian yang ketiga, dukungan suami atau keluarga sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk mendapatkan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kemudian yang terakhir, persepsi yang salah setelah melahirkan, seperti bayi kedinginan setelah melahirkan. Hal ini justru berbanding terbalik. Justru saat bayi menempel di dada ibu dan ditutup dengan selimut, bayi akan merasakan hangat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.